Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pertemuan 10 mengenai dasar-dasar perilaku dan motivasi. Disimak ya. Pembahasan yang pertama mengenai prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Prinsip-prinsip dasar sifat manusia ada 5 hal. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya yang tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana mereka bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Perilaku individu dan prestasi dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu variabel individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi. Variabel individu mencakup kemampuan dan keterampilan seperti mental dan fisik. Lalu ada latar belakang keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman. Dan yang terakhir ada demografis, contohnya seperti umur, asal-usul, dan kelamin. Variabel psikologis mencakup persepsi, sikap, kepribadian, proses belajar, dan motivasi tiap individu. Dan yang terakhir ada variabel organisasi mencakup sumber daya, kepemimpinan, struktur, dan lain-lain. Selanjutnya, 3 sikap paling populer pada sistem organisasi. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan yang kepuasan kerjanya tinggi cenderung bersikap positif terhadap pekerjaannya, dan sebaliknya. Dan yang kedua, keterlibatan kerja. Berkaitan dengan derajat di mana karyawan mengenal pekerjaannya, aktif, dan menganggap penting kinerja untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, komitmen terhadap organisasi. Orientasi karyawan yang diukur dari kesetiaan, identifikasi, dan keterlibatannya dengan organisasi itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian adalah kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sifat keturunan atau genetik dan lingkungan. Faktor-faktor pembentuk kepribadian ada 3. Yang pertama itu keturunan atau genetik. Ditentukan sejak lahir, berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua lingkungan, berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir ada situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Di sini saya akan menjelaskan ciri kepribadian menurut MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI digunakan untuk mengenali bagaimana individu merasakan dan bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Ciri kepribadian individu dibedakan ke dalam yang pertama, extrovert atau introvert, yang kedua, sensing atau intuition, yang ketiga, thinking atau feeling, dan yang keempat, perceiving atau judging. MBTI E versus I berhubungan dengan bagaimana individu memfokuskan energinya. MBTI S versus N berhubungan dengan bagaimana individu memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi. MBTI T versus F berhubungan dengan bagaimana individu memproses dan evaluasi informasi juga membuat keputusan. Dan MBTI P versus J berhubungan dengan bagaimana individu mengorientasikan diri pada dunia luar. MBTI ini juga dibedakan dalam beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan tipe interaksi sosial, yaitu extrovert atau introvert. Yang kedua, dalam memperoleh informasi, yaitu sensing atau intuitif. Yang ketiga, dalam membuat keputusan, yaitu feeling atau thinking. Dan yang keempat, berdasarkan gaya pengambilan keputusan, yaitu perceptive atau judgmental. Selanjutnya ada the big five model kepribadian. Yang pertama, ekstraversi atau extraversion, yaitu mudah bergaul, banyak bicara, tegas, dan juga percaya diri. Yang kedua, ada sifat menyenangkan, yaitu baik budi, kooperatif, perhatian, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, yaitu bertanggung jawab, pekerja keras, dan ulet. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu tenang, aman, dan tidak khawatir.
Yang kelima, terbuka pada pengalaman, yaitu imajinatif, responsif, kreatif, intelek, dan juga fleksibel. Selanjutnya, atribut kepribadian dalam OB. Yang pertama ada lokus kendali, yaitu tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Yang kedua, Machiavellianisme, yaitu tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Yang ketiga, pemantauan diri, yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Yang keempat, kepribadian tipe A, yaitu keterlibatan secara agresif, perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih sedikit. Lalu ada otoriter dan mengambil resiko. Dalam teori Holland dikelompokkan menjadi 3, yaitu tipe, kepribadian, dan pekerjaan. Tipe realistis akan memiliki kepribadian pemalu, stabil, dan praktis. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai mekanik, petani, dan pekerja perakitan. Tipe investigatif akan memiliki kepribadian analitis dan mandiri. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai ahli biologi, ekonom, ahli matematika. Tipe sosial akan memiliki kepribadian kooperatif dan mudah bersosialisasi. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai pekerja sosial, guru, dan konselor. Lalu, tipe konvensional akan memiliki kepribadian efisien, tidak luas, dan praktis. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai manajer, akuntan, dan teller. Tipe kepribadian enterprising atau giat akan memiliki kepribadian ambisi dan energik. Pekerjaan cocok adalah sebagai pengacara dan penjual. Dan yang terakhir adalah tipe artistik akan memiliki kepribadian imajinatif, tidak praktif, dan idealis. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai tukang cat, pemusik, dan penulis. Berikut adalah gambar tipe kepribadian yang bersangkutan dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah 4 tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Yang pertama adalah koleris, melankolis, sanguinis, dan plekmatis. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasikan dan mengorganisir apa yang ditangkap alat indera. Materi berikutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen, yang terjadi sebagai hasil dari pengamatan. Hampir semua perilaku yang kompleks adalah hasil dari pembelajaran. Umumnya, pembelajaran berlangsung kontinu yang berkelanjutan. Pembelajaran memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang disadari. Yang kedua, adanya penerimaan informasi. Yang ketiga, terjadinya proses internalisasi. Dan yang keempat, perubahan bersifat relatif permanen. Selanjutnya adalah perilaku kelompok. Kelompok sendiri didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang saling bergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga perilaku dari seseorang dipengaruhi oleh perilaku anggota lainnya. Kelompok dapat berupa kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan petunjuk penugasan kerja secara formal. Sementara kelompok informal adalah perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun organisasional, namun lebih mengarah pada formasi-formasi alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kontrak sosial. Materi berikutnya adalah norma. Norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang telah dianut oleh para anggota kelompok. Terdapat 4 norma yang sering muncul dalam kelompok kerja. Yang pertama adalah norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Selanjutnya ada peran. Peran itu merupakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Peran itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada identitas peran, yang merupakan sikap-sikap dan perilaku-perilaku tertentu yang konsisten terhadap sebuah peran. Kemudian yang kedua ada persepsi peran, merupakan pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Kemudian yang ketiga ada ekspektasi peran. Ekspektasi peran merupakan apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana Anda harus bertindak dalam suatu situasi. Kemudian yang terakhir ada konflik peran, merupakan sebuah situasi di mana seseorang individu dihadapkan dengan ekspektasi yang berlainan. Selanjutnya ada pembentukan tim.
Tahap pembentukan adalah tahap yang paling awal dalam perkembangan kelompok. Pada tahap ini terdapat ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan atas kelompok-kelompok tersebut. Teori kedekatan menjelaskan tentang adanya situasi di antara orang-orang tertentu. Arti dari teori kedekatan ini adalah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain karena kedekatan ruang dan daerah. Selanjutnya, teori George Humans. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, semakin beraneka ragam interaksi, semakin kuat tumbuhnya sentimen. Semakin banyak interaksi, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen pada orang lain. Semakin banyak aktivitas dan sentimen ditularkan, maka semakin banyak interaksi. Kemudian ada teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini menjelaskan bahwa seseorang tertarik pada orang lain karena kesamaan sikap. Dan yang terakhir ada teori alasan praktis, yaitu alasan ekonomi, keamanan, dan alasan sosial. Selanjutnya ada konflik. Suatu konflik yang terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi dapat menimbulkan konflik yang bersifat disfungsional atau ke arah negatif maupun fungsional ke arah positif. Suatu konflik fungsional dapat diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi, sehingga kelangsungan hidup organisasi dapat tetap terjaga. Kemudian ada konflik manajemen. Konflik antar kelompok tidak dapat dielakkan dalam organisasi. Konflik ini bisa bersifat positif atau negatif, bergantung pada pengaruhnya terhadap organisasi. Kemudian ada konflik yang fungsional, menggambarkan suatu konfrontasi antar kelompok yang mempertinggi dan memperbanyak hasil karya suatu organisasi. Konflik yang disfungsional atau mengganggu dapat timbul dari suatu konfrontasi atau interaksi antar kelompok-kelompok yang menghalangi tujuan organisasi. Meskipun kebanyakan manajer berusaha menyingkirkan konflik, namun ada bukti yang menunjukkan bahwa bagi kebanyakan organisasi, tingkat konflik yang optimal dapat mempunyai pengaruh yang positif bagi hasil karya organisasi. Konflik antar kelompok timbul dari ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Konflik disfungsional menimbulkan perubahan di dalam dan antara kelompok yang terlibat. Di dalam kelompok mungkin ada kenaikan kesatupaduan, bertambahnya kepemimpinan autokratis, pusatan perhatian pada tugas, dan kenaikan pada kesetiaan. Perubahan yang terjadi antara kelompok meliputi persepsi yang menyimpang, stereotip yang negatif, dan menurunnya tingkat komunikasi. Salah satu tugas yang sukar dihadapi oleh manajer adalah mendiagnosis dan memanajemeni konflik antar kelompok dalam organisasi. Beberapa teknik yang berguna untuk memecah konflik antar kelompok meliputi pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, penghindaran konflik, pelicinan konflik kompromi, wewenang dan perubahan manusianya atau struktur organisasi. Masing-masing metode tersebut tergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi. Teknik memanajemeni konflik terdapat juga bagi situasi di mana seorang manajer mendiagnosis setiap kondisi konflik yang meliputi penggunaan saluran komunikasi. Pengangkatan atau pemindahan tenaga dari luar dan merubah struktur organisasi meliputi dua hal, yaitu pemecahan dan juga stimulasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.